Seminggu, nggak boleh lebih dari seminggu. Kita sebentar lagi mau masuk pendaftaran Pilpres. Apa kita mau dibiarkan seperti ini? Gitu loh. Awas ya, Pilpres ini sangat sensitif. Dan jauh siapa? Kenapa saya datang ke dewa? Ini yang bertanggung jawab 100% adalah dewa. Berawal dari kejadian gagalnya konser kemarin, persoalan yang menjadi bumerang bagi seluruh masyarakat Tasikmalaya. Terutama bagi kaum pesantren yang menjadi ikon kota Tasikmalaya karena dengan kejadian tersebut kini kota Tasikmalaya mendapatkan stigma kota intoleran. Eksponen 96 menggelar audiensi kepada DPRD Kota Tasikmalaya terkait pembatalan konser musik di wilayah kota Tasikmalaya oleh Al-Mumtaz. Haji Mimi sebagai ketua Eksponen 98 mengatakan, baginya sebagai kaum pesantren sangat dirugikan sekali dengan cap intoleransi tersebut. Pihaknya menyebut bahwa prediksi tahun 2035 besok adalah Indonesia akan menjadi syiar budaya internasional, kamus internasional, dan kamus internasional itu adanya di Tasikmalaya. Bumerang bagi seluruh masyarakat Tasikmalaya, terutama bagi kaum pesantren. Ya, kaum pesantren yang memang jelas menjadi ikon kota Tasikmalaya, gitu kan. Ini menjadi ikon yang, ya Allah, ini penuh dengan barokah, dengan karomah. Ini dihancurkan dengan persoalan yang remeh-temeh dan sepele seperti ini. Bagi kami adalah sebagai kaum pesantren sangat dirugikan sekali dengan cap ini, gitu. Bahwa Tasikmalaya adalah bagian dari negara Republik Indonesia, bukan sempalan dari Republik Indonesia. Bahwa Tasikmalaya adalah merupakan penyempurna bagi Republik Indonesia. Dan catat sama kalian bahwa saya punya prediksi tahun 2035 besok adalah Indonesia akan menjadi syiar budaya internasional, kamus internasional. Dan kamus internasional itu adanya di Tasikmalaya. Contoh seperti ini. Dulu mungkin kita punya yang namanya Kairo di Mesir, tapi hari ini kamus terbesar pesantren paling banyak di dunia itu ada di Indonesia. Di Indonesia adalah pesantren terbanyak itu adalah di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa yang paling banyak pesantren itu di Jawa Barat. Dan di Jawa Barat yang paling banyak pesantren itu di Tasikmalaya. Saya tidak bermimpi, tapi saya mengagumkan. Tahun 2035 akan muncul syiar budaya internasional itu dari Tasikmalaya. Dan hari ini kita lagi penetrasi, semua pesantren lagi berbenah diri, itu ini segala macam, ya. Gitu loh, bahwa di pesantren sudah jelas punya pakem yang namanya hubul waton minal iman. Toleransi adalah bagian dari kehidupan, syariah adalah bagian dari kehidupan diri dengan Tuhan, gitu kan. Dalam konteks bernegara kita semuanya menyerahkan kepada negara, dan hari ini dirusak dengan hal-hal yang sepele seperti ini, yang mengaku-ngaku ustadz atau apalah. Di Tasikmalaya itu tidak ada ustadz, di Islam itu tidak ada ustadz di Tasikmalaya itu. Yang ada adalah ajengan, abah, kiai, itu yang ada. Tidak ada ustadz. Apaan itu ustadz? Ustadz itu bahasa Arab, gitu loh. Kita ini orang Galunggung asli, di Garut Aceng, gitu loh. Ke atas Aang, ke Jawa Tengah Gus, nggak ada ustadz. Apa itu ustadz? Apa karena gelar yang konotasi bahasa Arab lalu kita harus tunduk? Dan mereka merusak cakar budaya kita ini, kita harus tunduk. Apa ini yang disebut toleran? Mereka merusak, kita harus toleransi. Menurut saya inilah yang harus dipertanggungjawabkan oleh para pemangku tata kelola Tasikmalaya. Jangan Tasikmalaya sampai disebut sempalan negara Republik Indonesia. Negara Tasikmalaya Tasikmalaya adalah bagian dari negara Indonesia. Tasikmalaya adalah penyempurna negara Indonesia, dan Tasikmalaya sudah sepakat bahwa NKRI adalah harga mati, Pancasila sebagai pedoman bernegara, dan untuk syariah itu urusan masing-masing sebagai hukum adat yang diberikan oleh negara. Itu mungkin.
Dikasih waktu berapa hari? Seminggu, nggak boleh lebih dari seminggu. Kita sebentar lagi mau masuk pendaftaran Pilpres. Apa kita mau dibiarkan seperti ini? Gitu loh. Awas ya, Pilpres ini sangat sensitif. Kalau ini lambat-lambat, maka kita akan masuk ke wilayah yang tidak jelas. Dan saya nyatakan, kalau seandainya ini dilambat-lambat dan sampai pada titik ketidakjelasan negeri ini atau Tasikmalaya ini, saya minta pertanggungjawaban kepada aparat negara untuk menyelesaikan urusan ini sendiri. Habisi mereka. Tidak urus. Kami warga Tasik tidak bakal kehilangan bagi orang-orang yang tidak cinta terhadap Republik ini, yang tidak cinta terhadap Pancasila ini. Hancurkan mereka. Nggak ada urus. Hasil dari audiens yang dilaksanakan akan dilaporkan kepada Ketua DPRD dan akan secepatnya melayangkan surat kepada PJ Wali Kota untuk segera mengeluarkan pernyataan bahwa Kota Tasikmalaya masih aman untuk berinvestasi. Ishak Farid, salah satu anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari fraksi PKS, menambahkan, mudah-mudahan dengan audiens seperti ini masing-masing elemen juga berharap bahwa Kota Tasikmalaya sebagai kota yang intoleran ini bisa mencabut hal tersebut. Dari ruang rapat paripurna DPRD Kota Tasikmalaya, Alex MNP TV melaporkan. Kita mengalami itu beberapa tahun ke belakang, dan alhamdulillah kita sudah reda dan kita juga pernah mendapatkan penghargaan. Nah, sekarang dengan kondisi yang terbaru, ada yang menganggap bahwa Tasik itu sebagai kota intoleran. Salah satunya kemarin dengan pembatalan salah satu konser lah gitu ya. Secara umum memang ini harus disikapi oleh pemerintah. Artinya pemerintah itu di dalamnya ada DPRD dan Pemkot. Tetapi karena ini sudah wilayah kewenangan Pemkot mutlak, sesungguhnya ini menjadi kewenangan Pemkot. Oleh karena itu, hasil audien ini kita akan rekomendasikan kepada Ketua Dewan supaya mengirim surat kepada Pemkot agar Pemkot itu menyatakan bahwa kota Tasik ini masih aman investasi, masih aman segala sesuatu, masih kota toleran. Nah, ini ini poin pentingnya di situ. Dan ini harus dijaga bersama-sama tidak saja oleh pemerintah, tetapi harus dijaga oleh seluruh elemen masyarakat yang ada di Tasikmalaya. Ya, di dalamnya ada ormas, di dalamnya ada LSM, di dalamnya semua pihak harus menjaga kondusivitas kota Tasikmalaya. Kondusivitas ini menjadi penting dan menjadi mahal karena menjadi tolok ukur kemajuan, tolok ukur segala macam. Ada waktu 1 minggu untuk mengadakan klarifikasi. Itu ya tidak harusnya secepatnya lah. Harusnya secepatnya. Dengan polemik-polemik yang ada, tidak letupan-letupan kecil itu harus disikapi dengan cepat oleh pemerintah, karena letupan-letupan kecil ini akan berdampak besar. Saya kira. Benar apa yang disampaikan tadi oleh Pak Wakil Ketua. Jadi kita menyelesaikan masalah itu tergantung klasifikasi masalah. Kalau masalahnya sangat krusial itu tidak perlu ditunggu 1 minggu, harus segera. Ya, makanya yang dibutuhkan ini benar-benar bahwa hadirnya pemerintah adalah hadir dalam menyelesaikan berbagai hal yang berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah. Dan terjadi seperti ini harus diakui juga ini bukti atau bagian dari kelalaian yang harus kita evaluasi. Dan kenapa kami di DPRD ini juga merasa malu dengan kejadian ini, karena baru kali ini disebut bahwa Kota Tasik intoleran dan hanya kejadian ketika penggagalan konser itu. Hanya sesungguhnya ketika sesuatu kebijakan juga tidak disikapi dan tidak ikut serta pemerintah di dalamnya, maka bisa jadi hal-hal yang tadi itu tidak akan terminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Mudah-mudahan dengan audiens seperti ini dan masing-masing elemen juga tidak berharap Kota Tasik sebagai kota yang intoleran ini bisa mencabut hal itu, dan faktanya memang Kota Tasik ahlan wa sahlan lah semuanya. Dan saya bisa menjawab bukti toleransi Kota Tasik ini, kota santri, banyak pesantren, ini
anggota dewan juga ada yang dari non-muslim, ini sangat luar biasa dan mengalahkan orang yang ini kalau jawaban yang lebih detailnya ini menggambarkan bahwa Kota Tasik ini adalah kota yang sangat tinggi tingkat toleransi. Itu saja mungkin. Terima kasih Pak.